warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Lima Selina absen 13. Nah, di sini saya akan melanjutkan transaksi kas dan bank. Kita langsung saja ke transaksi tanggal 30 Januari, yaitu kita membeli Singapura dolar sebesar 500 menggunakan Bank Mandiri. Caranya bagaimana? Kita ke bagian kas dan bank. Setelah itu kita ke transfer bank. Tanggalnya 30 Januari 2023. Dari kas dan bank Mandiri, jadi kita tuh transfernya menggunakan Bank Mandiri ke rekening SGD, ceritanya gitu. Biaya transfernya berapa? Nah, ini nanti diperoleh dari pengisian kita di perhitungan SGD-nya. Jadi kita ke kas dan banknya. Berarti ini ke dari Bank Mandiri ke Bank ditransfer ke Mandiri SGD. Oke. Kursnya berapa? Di sini keterangannya untuk kursnya adalah 10.050. Hasil transfernya itu kita isi, jadi dikenakan biaya administrasi. Nah, di sini itu baru kita isi, kita mau transfer SG-nya itu berapa? Itu sejumlah 500. Nah, di sini dia akan melakukan perhitungan. Jadi di sini ada kata-kata ada selisih sebesar 525.000. Nah, disinilah kita memasukkan nilai transfernya. Jadi ini kita isi 525.000. Nah, seperti itu. Nah, di sini maka setelah kita masukkan, pernyataan di sini akan hilang. Nah, di sini selanjutnya ada keterangan tambahan yaitu perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar 15.000 dan dialokasikan beban lain-lain. Caranya bagaimana? Kita ke bagian sini. Setelah itu kita masukkan beban lain-lain. Kita masukkan nominalnya 15.000. Beban ke beban pengirim. Oke. Kalau sudah, ini bisa kita kasih transfer pembelian SGD. Kalau sudah, kita bisa simpan. Selanjutnya kita ke transaksi pada tanggal 31 Januari, yaitu pencatatan bunga bank dialokasikan ke pendapatan lain-lain bulan Januari. Jadi ini kita ke transaksi penerimaan. Ini seperti jurnal umum ya. Jadi jurnal umum itu kita coba saja ke kas dan bank. Ya, di sini ada penerimaan, ada pembayaran. Itu sama dalam pembuatan jurnal umum di beberapa aplikasi sebelumnya. Kita berarti ini ke penerimaan kas dan banknya ke Bank Mandiri, diterima Bank Mandiri. Tanggalnya 31 Januari 2023 dan akun perkiraannya yaitu kita menggunakan pendapatan lain-lain. Sebesar berapa? 110.000. Nah, di catatannya bisa kita kasih catatan pencatatan guna bank. Bangsa bisa kita sini. Selanjutnya kita ke transaksi yang tanggal 31 Januari selanjutnya yaitu pencatatan beban listrik. Pembayaran menggunakan Bank Mandiri sebesar 1.750.000. Nah, di sini berarti kita sudah tidak ke penerimaan, tapi kita ke bagian pengeluaran atau pembayaran. Kas banknya Mandiri, tanggalnya 31 Januari 2023. Di sini beban listrik. Nah, kita isikan akun perkiraannya yaitu beban listrik dan telepon sebesar 1.750.000. Selanjutkan tidak bisa kita isi di sini yaitu pembayaran
beban listrik, air, dan telepon. Kalau sudah bisa kita simpan. Nah, kita ke transaksi tanggal 31 Januari selanjutnya. Pencatatan biaya cetak brosur dialokasikan ke dalam akun beban pemasaran untuk bulan pemasaran perusahaan. Dan pembayarannya menggunakan Bank Mandiri sebesar 1.250.000. Jadi kita ke bagian pembayaran. Di sini kita masukkan lagi Bank Mandiri. Tanggalnya 31 Januari. Pembayaran pasar. Akunnya Bank Pemasaran sejumlah 1.250.000. Kan sudah bisa kita simpan. Nah, kita lanjut ke transaksi. Oke, sebelum itu kita eh, di catatannya kita rubah itu pembayaran biaya cetak brosur. Kita simpan. Selanjutnya, transaksi tanggal 31 Januari yang terakhir itu melakukan pembayaran hutang biaya yang terjadi pada bulan Desember. Pembayaran menggunakan Bank Mandiri. Jadi kita tetap di pembayaran. Kita masukkan di sini Bank Mandiri. Tanggalnya pada tanggal 31 Januari. Pembayaran Bank Jaya dan Desember. Informasinya tadi pembayaran tapi melunasi. Oke, sini kita masukkan pembayarannya yaitu utang biaya. Untuk nominalnya tadi 12.500.000. Lanjutkan. Kalau sudah, bisa kita simpan. Nah, bisa kita cek di sini. Nah, ini udah masuk semua transaksinya. Kita lihat rincian jurnalnya. Ini utang biaya di debit dan Bank Mandiri di kredit. Oke, kalau sudah, kita langsung saja masuk ke transaksi jurnal umum. Sudah selesai ya. Itu pada tanggal 31 Januari 2023, perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu, apakah kita sudah mempunyai akun PPN kurang atau lebih bayar. Kita ke bagian kas dan ke bagian buku besar, akun perkiraan. Coba kita cek terlebih dahulu. PPN masukan lebih bayar, kurang bayar. Jadi sudah tercatat. Oke, selanjutnya kita harus mengecek berapakah PPN keluaran kita dan PPN masukan kita. Kita ke bagian daftar laporan. Setelah itu ke pajak, rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Tanggalnya tanggal 31 Januari 2023 sampai 31 Januari 2023. Kita tampilkan. Nah, dalam soal di sini PPN keluarannya ada 15.969.855. Kita cek. Nah, kita PPN keluaran 15.969.855. Benar ya? Berapa PPN masukannya? 7.374.400. Kita lihat masukannya 7.374.400 sesuai. Jadi total PPN lebih kurang banyaknya pastinya juga sama. Nah, kalau udah di sini kita ingat-ingat ya berapa PPN keluarannya, berapa PPN masukannya, dan berapa PPN lebih kurang bayarnya. Setelah itu kita
keluar, kita akan membuat jurnal umum. Kita ke buku besar, misalnya kita ke jurnal umum. Tanggalnya kita isi 31 Januari 2023. Nah, di sini akun perkiraannya kita masukkan sama BPN keluaran. BPN keluaran. Dan nilainya di debit. Berapa? 15 juta 815. 15 juta 9 855. Lanjut. Selanjutnya kita masukkan ke BPN masukan. Kita masukkan nominalnya. Nah, di sini nilainya di kredit yaitu sebesar 3.400. Lanjut. Nah, setelah itu, karena ini jumlah debit dan kreditnya masih tidak balance, kita masukkan akun kan BPN kurang bayar. Nah, di sini juga otomatis terhitung, kita lanjutkan. Untuk informasi lainnya bisa kita kasih keterangan, rekonsiliasi, BPN masukan, dan keluaran. Itu bisa kita simpan. Selanjutnya kita bisa ke transaksi yang selanjutnya. Oh, di sini ada kuis. Berapakah nilai BPN kurang lebih bayar? Oh, ini sudah ya sesuai tadi. Di sini di daftar laporan, di sini bisa kita refresh. Nih, maka nilai kurang dan lebih bayarnya akan menjadi 0 setelah kita rekonsiliasi. Kita lanjut ke tanggal 31 Januari selanjutnya, yaitu pencatatan biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun. Jadi kita mengakui asuransi dibayar di mukanya yang telah kita bayarkan. Caranya bagaimana? Kita ke daftar laporan terlebih dahulu. Kita ke bagian keuangan. Setelah itu neraca standar tanggal 31 2023. Kita cek berapakah nilai asuransi dibayar di muka kita. Di sini dituliskan 48 juta. Dan 48 juta ini adalah untuk 1 tahun alias 12 bulan. Lah, sekarang kita akan mengakui asuransi dibayar di muka beban asuransinya selama 1 bulan. Jadi berapakah nilai per 1 bulannya? Jadi tinggal 48 juta ini dibagi 12 bulan, per bulannya menjadi 4 juta. Nah, setelah itu kita akan ke jurnal umum. Kita masukkan tanggalnya. Nah, di sini kita mulai masukkannya, berarti kita mengakui beban asuransi jumlah berapa? 4 juta. Setelah itu, kita mengkreditkan akun asuransi dibayar di muka sejumlah 4 juta. Oke. Kita kasih keterangannya. Ibu,
Kalau sudah, bisa kita simpan dan kita cek berapa sekarang nilai eh, asuransinya. Nah, asuransi DP di mukanya berubah menjadi 4 juta. Ini sesuai dengan yang ada di kuis. Atau kalau misalkan lihat di neraca standar ini terlalu sulit, bisa lihat di bagian buku besar. Oke, selanjutnya kita ke transaksi yang terakhir, yaitu melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari. Informasi nilai kurs SGD-nya itu adalah 10.050. Caranya bagaimana? Kita ke bagian perusahaan, setelah itu kita ke proses akhir bulan. Nah, bulannya adalah bulan Januari tahun 2023. Oke, Singapura dolarnya adalah 10.050 ya. Sudah kita simpan. Nah, di sini. Oke, kita cek. Oke, kita close. Oke, itu saja video presentasi dari saya. Jika dari awal proses pembelian hingga proses jual umum ini terdapat salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.